Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku dimanapun Anda berada, marilah kita mulai perkuliahan di mata kuliah teknologi termal mengenai pengeringan atau drying atau dehydration. Pengeringan itu merupakan proses pengurangan kadar air dan proses yang ditujukan untuk pengawetan dan pengolahan pangan yang sederhana yang sudah diaplikasikan atau dilakukan oleh manusia sejak zaman dulu jauh sebelum ditemukan api. Manusia purba sudah melakukan pengeringan dengan matahari untuk tujuan pengawetan dan pengolahan pangan. Dengan adanya pengurangan atau penurunan kadar air, itu diharapkan akan menurunkan kemampuan hidup atau membunuh mikrobia perusak pangan atau patogen. Karena kita tahu bahwa hampir semua makhluk hidup termasuk juga mikrobia itu membutuhkan air untuk kehidupannya. Sehingga ketika kita mengurangi kadar air pada makanan tersebut, itu bisa mengakibatkan mikrobia atau bakteri itu bisa tidak memiliki kemampuan hidup. Selain daripada membunuh mikrobia, penurunan kadar air itu juga akan menurunkan aktivitas enzim-enzim yang menginduksi reaksi-reaksi kerusakan pangan, seperti misalnya reaksi oksidasi dan reaksi kimia lainnya. Nah, pengeringan kadang-kadang itu berjalan simultan dengan unit operasi lain seperti misalnya pendinginan, pemanggangan, karena dalam pendinginan meskipun pada suhu yang rendah itu kadang-kadang terjadi proses rehydration. Kalau dengan pemanggangan adanya panas itu akan menyebabkan penguapan air dan proses pengurangan kadar air juga bisa berjalan. Pada intinya, semua proses yang bertujuan untuk pengurangan kadar air bisa kita kelompokkan ke unit operasi pengeringan. Nah, hal-hal yang mengontrol atau mengendalikan proses pengeringan itu secara global itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Jadi pertama kali adanya transfer panas dari media pemanas ke bahan yang mau dikeringkan, sehingga air yang ada di dalam bahan yang akan dikeringkan itu mencapai titik di mana akan terjadi penguapan atau sudah memperoleh energi senilai panas laten yang dibutuhkan oleh air dalam bahan untuk menguap. Kemudian proses yang selanjutnya adalah pergerakan atau perpindahan massa air, uap air di dalam bahan karena tadi airnya sudah menguap tetapi masih di dalam bahan, tetapi pengeringan tidak akan terjadi jika uap air tersebut tidak berpindah dari bahan ke udara di luar bahan dan untuk kemudian dibawa oleh udara tersebut jauh atau bergerak dari bahan. Karena ada dua hal tersebut, ada transfer panas, ada pindah massa daripada uap air dari bahan ke udara dan keluar dari udara jauh dari material pangan tersebut, maka di sini di dalam proses pengeringan itu merupakan perpaduan antara pergerakan media pemanas dengan adanya energi atau pemanasan. Nah, oleh karena prinsip tadi, maka model-model pengeringan itu ada beberapa macam. Yang pertama, itu pengeringan kontak langsung dengan media pemanas, di mana media pemanasnya bisa udara panas
atau permukaan atau plat yang panas. Di sini karena pemanasan itu menyebabkan terbentuknya uap air dan uap air itu berpindah bersama udara yang dihembuskan ke dalam alat itu bersama-sama dengan udara uap air akan keluar dari alat. Yang berikutnya adalah metode vacuum drying, di mana pengeringan berjalan pada tekanan di bawah udara luar. Panas dipindahkan secara konveksi maupun secara radiasi dari media pemanas ke udara, kemudian dari udara ke bahan. Yang berikutnya adalah freeze drying. Freeze drying itu diatur suhu dan tekanan sedemikian rupa sehingga air itu dari fase padat itu langsung menyublim menjadi uap. Sehingga sesuai dengan namanya freeze. Di sini air dirubah dulu fasenya menjadi padat atau dibekukan, baru kemudian penguapan itu terjadi secara sublimasi atau dari padat berubah langsung menjadi uap. Jadi prinsipnya seperti ini. Semisalkan ini adalah tekanan udara luar atau 1 atmosfer atau 14,7 atau berapapun tekanannya dari udara tersebut, yang umumnya udara normal itu bertekanan 1 atm. Nah, di sini jika udara bertekanan 1 atm, air itu akan berubah dari fase padat menjadi cair, menjadi gas. Akan tetapi jika tekanan itu diturunkan, misalnya seperti ini, maka kita bisa lihat penguapan itu akan berjalan lebih cepat karena air menjalani fase liquidnya tidak sepanjang kalau dia 1 atm atau pada tekanan udara normal. Disinilah letak daripada vacuum drying. Jadi tekanannya dibuat di bawah tekanan 1 atmosfer. Itu adalah vacuum drying yang mungkin Anda bisa menghubungkan, merelasikannya dengan waktu Ibu memberi kuliah mengenai vacuum frying. Itu hampir mirip. Nah, di sini pada freeze drying itu tekanan terus diturunkan ke arah sini berarti sehingga dia melewati titik triple air, di mana di bawah titik triple air itu air dari fase padat itu hanya berubah menjadi uap tanpa melalui proses berubah menjadi cair. Jadi di daerah sini itu perubahan fase bisa terjadi dari padat ke uap secara sublimasi. Oleh karena itu prinsip freeze drying itu adalah menurunkan tekanan daripada alat atau sistem sehingga dia memiliki tekanan di bawah titik triple air sehingga fase zat cair atau air itu dari padat langsung menjadi uap. Oleh karena itu di dalam proses pengeringan dengan freeze drying air itu dibekukan dulu, baru dia dimasukkan ke dalam alat. Nah, di sini pada yang dimaksud dengan titik triple air, titik di sini, itu adalah pada suhu 0,0098 Celcius dan tekanan 4,8 mm Hg atau 0,64 kPa. Nah, kita tahu bahwa udara normal itu tekanannya adalah 14,7 mm Hg atau 1 atm. Jadi ini sangat rendah sekali, lebih dari 10 mm Hg lebih rendah daripada tekanan udara normal.
Nah, yang berikutnya, kita tahu bahwa di dalam proses pengeringan seperti yang sudah Ibu uraikan sebelumnya, terjadi perubahan fase, air dari cair menjadi uap. Nah, perubahan fase cair menjadi uap itu biasanya terjadi pada titik didihnya atau titik, boiling point. Nah, di sini adalah grafik yang menghubungkan antara suhu dan tekanan daripada titik didih atau boiling point. Nah, grafik semacam ini merupakan uraian dari steam table atau tabel uap yang ada di Appendix 8 literatur ini, R.L. Early. Dan ini buku ini judulnya Unit Operation in Food Processing. Bisa Anda peroleh secara bebas melalui internet, bisa Anda googling. Tetapi karena ini dalam bentuk e-books, bukan dalam bentuk PDF, Ibu tidak mendownloadnya, tetapi Anda bisa mengakses langsung isi buku tersebut melalui Google. Dan ini merupakan literatur yang Ibu gunakan di dalam pembahasan pengeringan kali ini. Atau steam table atau tabel uap, itu juga bisa Anda peroleh di Appendix A29 literatur Christy J. Jenkoplis, di mana judul bukunya adalah Transport Process and Unit Operation. Ini di halaman buku 800. Itu di dua literatur ini Anda bisa memperoleh uraian daripada data pada grafik ini yang menghubungkan antara tekanan dan suhu, yang dimana draw atau titik-titik pada grafik ini merupakan titik didih yang berkesetimbangan antara tekanan dengan suhu. Pengertian titik didih sudah Ibu berikan sebelumnya di mata kuliah yang lain. Nah, kalau kita membicarakan pengeringan, itu kecepatan pengeringan itu merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan ketika kita memilih suatu alat pengering. Ini di sini ada grafik pengeringan atau drying rate curve. Jadi ketika bahan dikeringkan, umumnya dia akan membentuk pola grafik yang mirip atau mendekati gambar seperti ini. Nah, ini diambil dari potongan daging yang dikeringkan dengan tray dryer kalau tidak salah. Yang Ibu ambil dari suatu literatur, yaitu dari R.L. Early ini. Nah, di sini kecepatan pengeringan Anda bisa lihat di bawah adalah waktu pengeringan. Jadi umumnya bahan pada awal pengeringan itu memiliki kecepatan pengeringan yang naik dengan secara linier dan cepat. Nah, pada waktu tertentu, ini tergantung juga jenis bahan dan jenis alat pengering, itu pengeringan akan berjalan lebih lambat dari sebelumnya. Bahkan pada titik tertentu, dia akan terjadi penurunan kecepatan pengeringan. Jadi hampir semua bahan pangan itu akan mengalami proses seperti ini. Nah, ketika terjadi penurunan kecepatan seperti ini, itu sebaiknya pengeringan dihentikan karena itu tidak akan efektif. Justru nanti air yang ada di udara bisa-bisa kembali masuk ke dalam bahan. Nah, pada saat titik seperti ini terjadi penurunan kecepatan pengeringan, itu menunjukkan bahwa kadar air di dalam udara, kadar uap air di udara dengan uap air di dalam bahan itu sudah berkesetimbangan. Oleh karena itu, di dalam proses pengeringan, salah satu kunci yang keberhasilan pengeringan itu adalah memindahkan
uap air yang ada di permukaan bahan itu jauh atau terpisah dari bahan, sehingga titik kesetimbangan antara uap air di permukaan bahan dengan uap air di dalam bahan itu tidak cepat tercapai. Nah, kalau kita gambarkan, umumnya proses pengeringan alat pengering itu memiliki skema sebagai berikut. Pertama kali udara kering, yang dimaksud dengan udara kering itu adalah udara luar yang tidak mengandung uap air tinggi. Itu adalah udara kering. Itu dihisap atau ditarik masuk ke dalam alat pengering untuk kemudian dia dipanaskan sehingga dia mencapai suhu yang lebih tinggi untuk mengefektifkan proses pengeringan. Setelah pemanasan, alat udara tersebut dimasukkan ke dalam alat pengering, di mana di sini sudah ada bahannya yang akan dikeringkan. Kemudian udara tersebut akan menjadi udara basah karena dia akan membawa uap air dari bahan yang telah dirubah fase dari cair menjadi uap karena adanya udara panas tersebut. Nah, udara yang keluar dari alat ini memiliki kadar air yang lebih tinggi daripada udara yang masuk, oleh karena itu disebut dengan udara basah. Inilah secara garis besar peralatan pengeringan itu didesain, di mana bahan yang masuk itu awalnya memiliki kadar air tinggi, kemudian setelah keluar dari alat dia memiliki kadar air yang rendah. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan di dalam proses pengeringan itu adalah kadar air pada bahan dan sifat daripada udara pengering yang masuk ke dalam alat, di mana dari udara dengan kadar air rendah menjadi udara dengan kadar air tinggi, di mana kadar air daripada udara itu digambarkan sebagai parameter humidity atau humiditas. Nah, oleh karena itu kita harus memahami satu-satu untuk belajar pengeringan. Itu dua hal tersebut, sifat daripada udara dan sifat bahan yang dikeringkan. Oleh karena yang diamati atau tujuan daripada pengeringan itu adalah pengurangan kadar air, maka kadar air bahan itu salah satu hal yang harus Anda pahami ketika Anda belajar pengeringan. Apakah yang dimaksud dengan kadar air bahan? Kadar air bahan itu adalah berapa jumlah air yang terdapat pada suatu bahan pangan dan biasanya dinyatakan persen terhadap berat bahan total atau berat bahan kering. Oleh karena itu, kadar air bahan itu bisa dinyatakan dalam dua macam, yaitu kadar air wet basis yang kita kodekan umumnya di beberapa literatur itu dengan MWB atau kadar air wet basis, itu sama dengan berat air dibagi dengan berat air pada bahan tersebut ditambah berat kering bahan atau berat bahan tanpa air. Yang berikutnya adalah kadar air dry basis atau biasanya dikode dengan MDB atau dry basis kadar moisture content, makanya M besar. Nah, di sini sama dengan berat air yang terdapat pada bahan dibagi dengan berat bahan kering dikalikan dengan 100%. Jadi di sini ada sedikit perbedaan di mana kalau kadar air basah
ini pembaginya itu adalah berat bahan total termasuk air yang ada di dalamnya. Tetapi kalau kadar air dry basis atau kadar air kering, itu air di dalam bahan dibagi tidak termasuk dengan air yang ada di dalam bahan, tetapi hanya dibagi dengan bahan kering saja atau es. Nah, di sini adalah makna daripada kode-kode yang ada di persamaan ini. Nah, MWB itu adalah kadar air wet basis atau basis basah, MDB itu kadar air basis kering atau dry basis, W itu adalah berat air pada bahan, dan S itu adalah berat bahan kering. Nah, antara MWB dan MDB itu bisa saling dihitung, dihubungkan, di mana MWB itu sama dengan MDB dibagi 1 plus MDB, sedangkan MDB itu kebalikannya dari persamaan ini, itu adalah MWB dibagi 1 min MWB. Jadi nanti di latihan-latihan soal pengeringan Anda sudah bisa merubah antara kadar air basah ke kadar air kering dan menghitung kadar air basah dan kadar air kering. Itu tadi adalah sifat daripada bahan yang dikeringkan. Nah, sekarang satu lagi yang harus kita pahami ketika kita belajar pengeringan adalah sifat daripada udara yang membawa uap air tersebut. Nah, sifat daripada udara itu digambarkan dengan suatu charge atau grafik yang disebut dengan psychrometric charge. Nah, di dalam grafik ini Anda bisa langsung memperoleh informasi banyak parameter atau sifat daripada air yang digambarkan dalam satu charge atau grafik. Di sini Anda bisa lihat yang pertama, salah satu parameter yang bisa Anda peroleh informasinya di psychrometric charge itu adalah TDB atau suhu dry basis atau TDB. Bukan dry basis, suhu dry bulb atau suhu bola kering. Ya, nanti keterangan dari suhu bola kering akan Ibu jelaskan pada slide yang berikutnya. Informasi suhu bola kering itu bisa Anda peroleh dari garis vertikal yang ada pada grafik ini. Contohnya ini ke bawah, ini menunjukkan suhu 50 derajat, ini ke bawah menunjukkan suhu 40 derajat, ini ke bawah menunjukkan 30 dan seterusnya. Jadi yang vertikal ini, garis vertikal, ini menunjukkan suhu dry bulb atau suhu bola kering. Yang berikutnya adalah TWB atau suhu wet bulb. Ini digambarkan oleh garis yang miring sebelah sini. Di sini itu menunjukkan 10 derajat Celcius, di sini menunjukkan 20 derajat Celcius, dan sini adalah 30 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu wet bulb atau suhu bola basah. Keterangan daripada apa itu suhu bola basah akan Ibu uraikan pada slide yang berikutnya. Sifat uap air lagi yang bisa kita peroleh dari psychrometric charge itu adalah absolute humidity atau kelembapan absolut. Ini bisa kita draw atau kita ambil dari garis horizontal seperti ini yang terdapat pada grafik psychrometric charge. Jadi ini contohnya nilainya mulai 0,005. Jadi sepanjang garis ini nilai
kelembapan absolut atau absolute univity-nya adalah 0,005. Di sini adalah 0,001 dan 01 dan di sini 0,015 dan seterusnya. Ini bisa Anda lihat pada grafik garis pada psychometric charts yang horizontal. Sifat uap air lagi yang bisa kita explore dari psychrometric charts itu adalah relative humidity atau kelembapan relatif. Ini adalah garis lengkung yang mengikuti saturation line pada psychometric charts tersebut. Nah, ini Anda bisa lihat nilainya yang di sini adalah 20%, lengkungan yang di sini adalah 40%, yang di sini 60%, 80%, dan yang paling luar adalah 100%. Nah, seluruh titik-titik pada lengkungan ini menunjukkan nilai daripada relative humidity. Nah, parameter berikutnya adalah volume spesifik. Uraian dari volume spesifik itu apa? Ada pada slide berikutnya. Nah, tetapi di grafik psychometric charts itu Anda bisa memperoleh keterangan mengenai VSP itu melalui garis yang ini. Jadi yang miringnya agak tegak dibanding dengan suhu wet bulb. Seluruh titik pada garis ini menunjukkan nilai daripada volume spesifik sebesar 0,90 meter kubik per kilogram. Di sini juga nilainya adalah 0,86 meter kubik per kilogram dan di sini adalah 0,82 meter kubik per kilogram. Anda bisa mencermati bahwa satuan daripada VSP itu kebalikan daripada density atau densitas, di mana densitas itu adalah kilogram per meter kubik, kalau volume spesifik itu adalah meter kubik per kilogram. Yang berikutnya adalah entalpi atau energi dalam yang dimiliki oleh gas atau udara tersebut, ya. Nah, cara membaca daripada entalpi ini adalah merupakan perpanjangan dari garis wet bulb. Jadi seperti ini garis wet bulb, kita tarik ke sana terus. Nah, ini memotong garis entalpi. Nah, ini nilai daripada entalpi bisa Anda baca mulai dari 20 kilojoule per kilogram hingga yang garis di sana, tergantung dari titiknya. Nah, misalnya suatu udara itu berada pada titik di sini, misalnya di sini ya. Nah, titik di sini itu berarti udara tersebut memiliki nilai suhu dry bulb itu 30 derajat Celcius. Terus kemudian kita hubungkan ke sana, itu nilai kelembapan absolutnya adalah 0,015. Nah, kalau kita ingin mencari RH-nya, kita tinggal menarik ke sana. Searah lengkungan ini kita tarik ke sana. Nah, kalau ini adalah 60%, yang di bawah 40%, berarti ini kurang lebih 56 atau 58%. Jadi kalau titiknya itu tidak pas garis, itu memang kita kira-kira nilainya dengan memperkirakan ring atau jaraknya. Ya, karena di sini sampai di sini ini menunjukkan 20% perbedaannya, sehingga kalau kita bagi seperti ini, maka jaraknya dari sini hingga sini kurang lebih akan memiliki nilai 58%.
Nah, kemudian kalau kita ingin membaca berapakah suhu wet bulb-nya, ini kita bisa tarik ke sana sejajar dengan garis wet bulb ini, kita tarik seret ke sana. Nah, ini nilainya kurang lebih kalau di bawah ini adalah 20 derajat Celcius, sedangkan di atasnya adalah 30 derajat Celcius, berarti kalau ini kita tarik ke sana kurang lebih 23 atau 24 derajat Celcius. Titik ini ke sana. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu VSP-nya, berarti kita tarik garis sejajar dengan garis yang ini, garis VSP-nya, titiknya di sini jangan lupa. Nah, ini kita tarik ke sana garisnya, seret. Nah, ini kurang lebih kalau ini adalah 0,90, di sini adalah 0,86, ini hampir tengahnya, bisa jadi ini 0,885 atau 0,88, ini agak di bawah ya, meter kubik per kilogram. Kemudian kalau kita ingin melihat berapa nilai entalpinya, nah titik ini kita garis sejajar dengan wet bulb. Ini garis wet bulb-nya kita tarik lurus ke sana, terus sehingga kita mencapai nilai entalpi yang ingin kita ketahui. Nah, itu cara membaca psychrometric charts. Oleh karena itu, untuk mengetahui suatu sifat udara, paling tidak kita tahu dua parameter yang ada di dalam psychrometric charts. Kalau satu saja kita tidak bisa menggambarkan titik atau kondisi daripada udara tersebut. Misalnya kita tahu TWB dan TDB. Misalnya TWB-nya diketahui 30 derajat Celcius dan TDB-nya diketahui 20. Jadi kita menemukan titik di sini yang merupakan perpotongan antara TWB dan TDB. Atau yang diketahui adalah absolute humidity dengan TDB-nya. Misalnya diketahui absolute humidity-nya 0,005 dan diketahui suhu dry bulb-nya 40, maka Anda akan menemukan titik di sini yang merupakan sifat daripada atau menggambarkan kondisi daripada udara yang dimaksud. Nah, dari titik sini Anda bisa mengembangkan atau mengetahui parameter-parameter atau sifat-sifat udara yang lain melalui cara membaca yang seperti Ibu sampaikan sebelumnya. Untuk mencari titik lainnya, kita mengikuti bentuk lengkungan-lengkungan atau garis-garis yang ada pada psychrometric charts. Begitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan urai di sesi yang lain mengenai pembahasan soal-soal dan penyelesaian soal-soal. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ini adalah parameter uraian dari parameter-parameter yang ada pada psychrometric charts. Yang pertama adalah TWB dan TDB. TWB itu adalah suhu bola basah atau suhu yang dicapai termometer yang dilewati udara panas, di mana ujung termometer itu sudah dilapisi air. Oleh karena itu disebut suhu bola basah, yang nilainya selalu lebih rendah dibandingkan dengan suhu bola kering, karena pada pembacaan suhu bola basah itu ujung daripada termometer itu dilapisi air, entah itu dicelupkan di dalam air atau kadang dilapisi semacam kain yang sudah dibasahi dengan air. Nah, informasi TWB ini sangat diperlukan karena itu menunjukkan
suhu real atau suhu sesungguhnya daripada air ketika dilewati oleh udara tersebut. Nah, kalau suhu dry basis, dry bulb atau suhu bola kering, itu adalah suhu udara yang terukur dengan menggunakan termometer biasa, termometer yang umum Anda jumpai, yaitu tanpa dicelupkan di dalam air. Nah, yang berikutnya adalah kelembapan absolut atau absolute humidity. Itu adalah berat uap air yang terdapat pada suatu udara dengan berat tertentu. Oleh karena itu, absolute humidity atau H besar itu adalah berat air dibagi dengan berat udara. Oleh karena itu, satuannya adalah kilogram uap air dibagi dengan kilogram udara. Nah, yang berikutnya adalah relative humidity atau RH yang didefinisikan sebagai perbandingan antara tekanan parsial uap air pada udara atau P terhadap tekanan dari uap saturated pada suhu yang sama dengan udara tersebut atau PS, di mana nilai dari tekanan uap saturated pada suhu yang sama dengan udara tersebut atau PS itu bisa Anda lihat pada steam table atau tabel uap. Sehingga persamaan daripada RH itu sama dengan P atau tekanan uap parsial dari uap air yang ada pada bahan dibagi dengan PS dan sering dinyatakan dalam persen. Nah, yang berikutnya adalah volume spesifik atau VSP. Itu adalah volume yang ditempati oleh udara yang memiliki berat tertentu atau volume yang ditempati oleh udara pada setiap satuan beratnya. Sehingga sering dinyatakan dalam V per M atau volume per massa, dan biasanya di satuannya ditulis meter kubik per kilogram udara. Nah, yang berikutnya, parameter yang bisa kita baca pada psychometric charge itu adalah entalpi atau H kecil. Itu adalah besarnya energi dalam yang dimiliki oleh udara setiap satuan berat dalam kondisi tertentu, di mana satuannya adalah kilojoule per kilogram udara. Nah, ini adalah psychometric charge yang bisa Anda peroleh pada Appendix 9A di literatur early. Anda bisa download dan print dari early, atau Anda bisa download dan print dari banyak literatur yang bisa Anda jumpai pada secara bebas di internet. Nah, di sini psychometric chart kalau di early dibagi menjadi dua bagian, di mana yang tadi pada appendix 9A itu pada suhu rendah di bawah 50 derajat Celcius, dan di sini pada bagian yang lain di appendix 9B itu Anda bisa melihat psychometric chart pada suhu tinggi. Begitu. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai alat-alat pengeringan atau drying equipment. Yang pertama yang sering digunakan itu adalah tray dryer, di mana ini seperti lemari-lemari yang ada rak-raknya, makanya disebut tray. Tray itu rak. Nah, di sini udara panas disirkulasikan di dalam alat, di mana di sebelah atas daripada tray dryer itu biasanya ada semacam cerobong asap,
sehingga udara panas itu setelah membawa uap air bisa keluar melalui dari alat tersebut melalui bukaan yang ada di atas daripada alat tersebut. Yang berikutnya adalah drum dryer. Drum dryer skemanya secara umum adalah seperti ini. Jadi ada semacam drum yang berputar atau silinder yang berputar, di mana silinder ini sudah dibuat bersuhu tinggi, entah dengan menggunakan elemen ataupun udara panas yang dilewatkan di dalam silinder tersebut. Kemudian sehingga bagian luar daripada silinder ini panas sekali dan terjadi transfer panas dari silinder ke permukaan dari silinder tersebut ke bahan. Nah, bahan di sini dibuat sedemikian rupa sehingga dia akan menempel pada permukaan silinder yang panas sehingga akan membentuk film atau lapisan tipis dan penguapan air terjadi di sini sehingga pada titik tertentu dari silinder tersebut bisa digambarkan di sini pada titik ini bahan sudah menjadi kering atau menjadi lapisan kering dan ini diambil dengan semacam knife atau pisau di mana yang turun di sini sudah berupa bahan kering. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk membuat slari atau seperti larutan pati yang mengandung banyak partikel-partikel padat atau slari sehingga dia dari fase cair atau slari tersebut berubah menjadi padat. Ini bisa diaplikasikan untuk proses pembuatan pati, proses pembuatan isolat soy protein, dan banyak lagi bahan pangan yang bisa diolah dengan drum dryer. Dulu sebelum ditemukan spray dryer, proses pembuatan susu instan atau beberapa produk instan lainnya itu mengaplikasikan drum dryer sebelum ditemukan spray dryer. Nah, yang berikutnya adalah tunnel dryer. Pada tunnel dryer ini udara dihembuskan sepanjang tunnel atau sepanjang lorong. Di sini ada udara masuk dan di sini adalah aliran udara keluar. Nah, di sini adalah bahan yang diletakkan di dalam tray atau rak-rak yang di dalam tunnel dryer tersebut. Andai kata prosesnya kontinu, rak ini bergerak, tapi kalau prosesnya batch, rak ini diam di dalam alat, sehingga setelah dia kering baru dikeluarkan. Ini adalah tunnel dryer itu tadi. Dan yang berikutnya adalah fluidized bed dryer. Jadi di sini partikel-partikel bahan itu bahan yang berbentuk partikel atau bisa berupa chips atau padatan dalam ukuran yang kecil itu dimasukkan ke dalam alat. Kemudian udara panas itu dihembuskan ke dalam alat sehingga ini terjadi kondisi fluidized bed atau di mana partikel atau bahan yang basah tadi itu dihembus dari bawah dengan udara panas atau udara kering. Kemudian udara yang sudah membawa uap air itu keluar dari atap dan dari atas, dan ini jika ada partikel yang terikut itu ditangkap dengan siklon dan kemudian dimasukkan ke bawah dan diturunkan sebagai dry product atau produk kering. Di sini juga jika sudah kering, bahan bisa keluar melalui saluran ini yang merupakan dry
produk. Ini adalah fluidis bed dryer. Yang berikutnya adalah skema dari spray dryer. Di sini umumnya sesuai dengan namanya, spray di sini berarti bahan daripada spray dryer itu adalah slurry atau campuran antara partikel padat dengan cairan, seperti misalnya susu, santan, atau ekstrak buah-buahan yang akan kita keringkan. Ini dimasukkan ke dalam alat dengan menggunakan pompa melalui suatu nozzle yang disebut dengan atomizer, karena memang nozzle ini akan membentuk slurry ini menjadi titik-titik kecil seperti embun. Oleh karena itu pengeringan berjalan secara cepat karena slurry ini sudah berbentuk titik-titik embun yang lembut sekali. Begitu masuk ruangan pemanas ini langsung dia akan berubah menjadi partikel-partikel kering yang turun dari alat ditampung di suatu tempat tertentu. Nah, jika ada yang ini udara pemanas itu dimasukkan melalui alat tertentu. Setelah dipanaskan udara luar, ini suhunya naik masuk ke dalam alat dan memanasi area nozzle ini, sehingga terjadilah proses penguapan atau perubahan fase cairan dari cair menjadi uap. Kemudian udara yang sudah mengandung uap air yang tinggi tersebut dialirkan keluar dari alat spray dryer tersebut. Setelah ditangkap dengan siklon jika ada partikel yang terikut aliran udara keluar. Nah, kemudian padatan yang terikut di sini juga akan turun bersama dengan produk kering yang lainnya. Jadi ini adalah skema daripada spray dryer. Sesuai dengan namanya, di sini kunci daripada spray dryer itu adalah pada nozzle ini yang merubah atau menyemprotkan atau menspray slurry menjadi titik-titik embun sehingga pengeringan bisa berjalan secara cepat. Nah, di industri-industri seperti misalnya susu instan dan berbagai produk yang dalam bentuk tepung itu banyak sekarang ini yang mengaplikan spray dryer karena proses bisa berjalan secara kontinu, secara cepat dan bisa tinggi produk yang dihasilkan itu yield-nya bisa tinggi atau efisiensi daripada pengeringan itu tinggi, tidak banyak bahan terbuang. Yang berikutnya adalah pneumatic dryer. Pneumatic dryer itu hampir seperti fluidis bed dryer. Hanya saja di sini feed dengan udara pengering itu masuk pada lubang pada aliran yang sama, di mana dia baru masuk ke dalam siklon untuk dipisahkan antara udara yang sudah mengandung uap air dengan produk kering. Dipisahkan dengan menggunakan alat namanya siklon. Nah, prinsip dari pneumatic dryer itu mungkin mirip dengan pneumatic conveyor yang sudah Ibu uraikan dulu pada semester 1 di mata kuliah pengantar teknologi pangan. Ya, jadi ini feed atau bahan yang mau dikeringkan dimasukkan dan ini adalah aliran daripada udara pengering yang sudah dipanaskan sebelumnya, ini heaternya. Nah, kemudian keluar di sini bahan sudah kering dan udara yang mengandung uap air dibuang dan bahan yang sudah kering ini ditangkap
merupakan produk yang keluar melalui aliran di sini. Nah, yang berikutnya adalah rotary dryer. Sesuai dengan namanya rotary, berarti dia berputar. Nah, di sini yang berputar adalah drumnya. Drum ini bisa berputar terus, di mana di dalamnya sudah ada di dalam drum itu elemen pemanasnya yang berupa pipa-pipa yang dialiri dengan udara pemanas. Ya, jadi ini hampir seperti heat exchanger tipe cell and tube. Ya. Nah, di sini kemudian udara keluar yang sudah mengandung uap air dan apa namanya bahan keluar. Nah, di dalam proses ini antara elemen pemanas dan udara itu jadi satu di dalam alat. Jadi pemanasan daripada udara juga berjalan di sini di dalam alat, sehingga udara panas yang sudah membawa uap air itu alirannya terpisah dengan uap yang memang ditujukan untuk memanaskan udara tersebut. Nah, bahan kering kemudian ditangkap keluar daripada alat dengan aliran yang terpisah dengan udara tersebut. Nah, yang berikutnya adalah true dryer. True dryer itu ini ada plat yang dipanaskan oleh suatu udara pemanas. Kemudian bahan itu dikontakkan dengan plat panas tersebut dengan menggunakan konveyor atau tangga berjalan. Nah, sepanjang berjalan di dalam alat ini, bahan kontak dengan plat atau permukaan panas. Nah, oleh karena itu pengeringan bisa terjadi di mana uap air yang keluar dari bahan itu ditangkap keluar di sini. Nah, di sini kemudian kita dihitung sedemikian rupa lamanya kontak antara bahan dengan permukaan panas tersebut, sehingga penguapan air yang diinginkan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Yang berikutnya adalah bin dryer. Sesuai dengan namanya, bentuknya adalah bin. Bin itu bentuknya seperti ini. Nah, bin ini dibagi menjadi sedemikian rupa. Biasanya bin dryer itu untuk mengeringkan biji-bijian seperti gabah, kedelai, dan sebagainya, jagung. Ya. Nah, ini biji-bijian ditaruh di atas daripada bin, kemudian udara panas dihembuskan melalui bagian bawah seperti ini, sehingga udara akan keluar daripada bin melalui cerobong di luarnya atau roof tag-nya, sedangkan biji-biji yang kering itu bisa diambil, ditampung melalui bagian bawah daripada bin tersebut. Tetapi bagian bin yang paling bawah di sini misalnya, ini adalah daerah sirkulasi daripada udara panas yang akan mengalir atau keluar melalui cerobong asap. Karena kita tahu bahwa udara itu akan selalu mencari tekanan yang lebih rendah. Karena udara luar memiliki tekanan yang lebih rendah, maka udara tersebut akan mengalir keluar dari alat. Yang berikutnya adalah belt dryer. Belt dryer itu mirip dengan true dryer, hanya saja di sini kalau di true dryer media pemanasnya adalah plat yang dipanasi oleh udara panas ataupun oleh elemen. Tetapi kalau di dalam belt dryer itu udara panas itu dialirkan langsung dan kontak dengan bahan yang berjalan atau bergerak
dengan menggunakan belt conveyor. Jadi seperti ini. Ini berjalan dan udara panasnya dialirkan masuk. Nah, aliran udara panas dan bahan ini bisa searah atau co-currents atau berlawanan arah atau counter current. Yang berikutnya adalah vacuum dryer. Vacuum dryer sebenarnya prinsipnya mirip dengan pengering-pengering yang lain, hanya saja berjalan pada kondisi vakum atau pada kondisi di bawah tekanan atmosfer. Oleh karena ini, itu seperti yang dulu Ibu sudah terangkan mengenai vacuum frying, selalu ada di sini sirkulasi air atau biasanya ada venturimeter yang bertujuan untuk memvakumkan ruang dari alat pengering tersebut sehingga udara akan turun tekanannya di bawah tekanan atmosfer. Nah, yang berikutnya adalah freeze dryer. Ini gambar alatnya. Nah, seperti halnya pada vacuum dryer, pada freeze dryer udara di dalam alat juga akan diturunkan tekanannya sehingga dia memiliki tekanan di bawah titik triple air. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Jadi saya kira cukup sekian kuliah kita kali ini mengenai pengeringan atau drying atau dehydration, bukan rehydration tapi dehydration, maaf. Nah, semoga kuliah saya kali ini cukup jelas dan bisa bermanfaat buat Anda semua. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.